Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lutfi Faisal Mahfud. Oke, hari ini kita akan membahas tentang simple past tense. Jika kalian ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian, video ini sangat tepat untuk kalian. Mari kita mulai. Pertama akan saya jelaskan tentang definisi dari simple past tense. Jadi, the simple past indicates that an activity or situation began and ended at a particular time in the past. Jadi simple past tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kegiatan atau situasi dimulai dan berakhir pada waktu tertentu di masa lalu. Jadi ini adalah tense atau bentuk waktu yang sangat penting untuk kita pahami karena sering digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun dalam menulis. Kemudian mari kita lihat garis waktu ini. Jadi garis ini menunjukkan rentang waktu. Tanda X menunjukkan waktu di masa lalu di mana suatu peristiwa itu terjadi. Jadi semua kegiatan atau situasi yang kita bicarakan dalam simple past tense terjadi sebelum sekarang dan selesainya juga sebelum sekarang. Sebelumnya kita akan belajar mengetahui bagaimana rumus simple past tense itu dibentuk. Saya mulai dari kalimat positif. Jadi rumusnya adalah subjek, verb 2, kemudian diakhiri dengan objek. Untuk rumus kalimat negatif yaitu subjek, kemudian diikuti oleh did, kemudian diikuti oleh not, kemudian verb 1, dan diakhiri dengan objek. Di sini did adalah helping verb, kata kerja bantu, yang mewakili dari simple past atau kata kerja bentuk kedua. Kemudian untuk membentuk kalimat tanya yang positif, yaitu to be diletakkan di depan. Dalam hal ini adalah did, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ke-1, dan diakhiri dengan objek. Dan yang terakhir adalah cara membuat kalimat tanya yang negatif, yaitu did, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian not, diikuti oleh verb 1, dan diakhiri dengan objek. Langsung saja rumus tersebut akan kita aplikasikan terhadap contoh kalimat berikut. Untuk kalimat positif saya contohkan dengan kalimat it snowed yesterday, jadi turun salju kemarin. Kemudian untuk kalimat negatif, it did not snow yesterday, jadi tidak turun salju kemarin. Dalam hal ini, did not bisa disingkat dengan didn't, jadi bisa dibaca dengan it didn't snow yesterday. Tidak turun salju kemarin. Selanjutnya untuk membuat kalimat tanya yang positif, to be diletakkan di depan. Did it snow yesterday? Apakah turun salju kemarin? Dan yang terakhir, kalimat tanya yang negatif, did it not snow yesterday? Apakah tidak turun salju kemarin? Jadi seperti itu caranya. Selanjutnya kita perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Yang pertama, I walked to school yesterday. Jadi kata kerja walk menunjukkan kegiatan berjalan yang telah selesai kemarin. Simple past tense di sini menandakan bahwa kegiatan ini terjadi di masa lalu, lebih spesifik pada hari kemarin. Kemudian untuk contoh kalimat yang kedua, John lived in Paris for 10 years, but now he lives in Rome. Jadi John tinggal di Paris selama 10 tahun, tetapi sekarang dia tinggal di Roma. Jadi kata kerja live menunjukkan bahwa John tinggal di Paris selama 10 tahun, tetapi sekarang dia tinggal di Roma. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Sekarang untuk contoh kalimat yang ketiga, I bought a new car 3 days ago. Kata kerja bought menunjukkan bahwa saya membeli mobil baru 3 hari yang lalu. Jadi simple past tense menandakan kegiatan membeli mobil tersebut terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Selanjutnya, if a sentence contains when, jika sebuah kalimat terdapat kata when itu artinya ketika, and has the simple past in the both clauses, dan mempunyai bentuk simple past pada kedua kalimatnya, the action in the when clause happens first. Jadi tindakan pada kalimat yang terdapat kata when terjadi pertama kali. In D, dalam contoh kalimat yang D, first, the rain began. Jadi kegiatan pertama adalah hujan dimulai. Second, she stood under a tree. Jadi kegiatan kedua yaitu dia berdiri di bawah sebuah pohon. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh when clause berikut. Yang pertama adalah Rita stood under a tree when it began to rain. Rita berdiri di bawah sebuah pohon ketika mulai turun hujan. Jadi dalam kalimat ini kita memiliki dua tindakan, yaitu berdiri di bawah pohon dan hujan mulai turun. Tindakan dalam klausa when terjadi terlebih dahulu, yaitu hujan mulai turun. Kemudian diikuti oleh tindakan kedua, yaitu Rita berdiri di bawah pohon.
Jadi simple past tense digunakan di kedua klausa untuk menunjukkan urutan tindakan yang terjadi di masa lalu. Kemudian untuk contoh kalimat kedua, when Mistress Chu heard a strange noise, ketika Nyonya Chu mendengar suara aneh, she got up to investigate. Dia bangun untuk memeriksa. Jadi di sini tindakan heard terjadi terlebih dahulu, yaitu mendengar suara aneh tersebut. Kemudian diikuti oleh tindakan got up, yaitu bangun untuk memeriksa. Jadi di sini jelas simple past tense menunjukkan urutan tindakan yang sudah terjadi di masa lalu. Selanjutnya untuk contoh kalimat ketiga, when I drop my cup, ketika saya menjatuhkan cangkir saya, the coffee spill on my lap. Jadi kopi tersebut tumpah di pangkuan saya. Jadi dalam kalimat ini tindakan drop terjadi terlebih dahulu, yaitu menjatuhkan cangkir itu. Kemudian diikuti oleh tindakan spilled, yaitu kopi tumpah di pangkuan. Jadi simple past tense digunakan di kedua klausa untuk menunjukkan urutan tindakan di masa lalu. Jadi itulah penjelasan lengkap tentang simple past tense. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami bagaimana dan kapan menggunakan simple past tense dengan benar. Jangan lupa untuk berlatih membuat kalimat menggunakan simple past tense dan tonton video-video lain di channel kami untuk belajar lebih banyak tentang bahasa Inggris. Jika kalian punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.